Mengejutkan, langkah Agus Salim mendapatkan kembali uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang kini berada di rekening yayasan milik Pratiwi Novianti siang hari ini, Rabu tanggal 20 November 2024, mendatangi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyampaikan keluh kesah pengaduannya terkait uang donasi yang sempat mampir ke rekening pribadi Agus dari hasil kiriman para donatur. Namun uang tersebut kini berada di rekening yayasan milik Novi yang dituding pihak Agus Salim dengan menggunakan cara-cara yang diduga paksaan atau pengancaman. Lantas, seperti apa Agus Salim yang didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas dan timnya ketika tiba di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia siang tadi? Seperti apa Agus menyampaikan pengaduannya kepada pihak Kementerian Sosial? Dan seperti apa pula respon Kementerian Sosial atas pengaduan dan keluh kesah Agus terkait donasi 1,5 miliar rupiah tersebut? Di sisi lain, terkait rencana Farhad Abbas yang hendak membuat laporan polisi atas para donatur sekaligus kuasa hukumnya yang membuat polling di mana dituding perbuatan kriminal oleh Farhad Abbas, lantas seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum donatur? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim yang kian keruh pasca deadlocknya upaya mediasi antara pihak Pratiwi Novianti dengan pihak Agus Salim. Hari ini, pihak Agus melakukan upaya nyata untuk kembali mendapatkan uangnya dari Novi tanpa kompromi yang ia tuding telah secara paksa dipindahkan ke rekening Novi. Ya, Agus yang didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas hari ini, Rabu tanggal 20 November 2024, mendatangi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengadukan nasibnya serta nasib uang donasi tersebut yang kini seakan-akan dikuasai oleh Novi dengan alibi memiliki tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkannya kepada donatur. Kita sudah mengadukan duluan. Itu memang boleh bang, apa kalau uang itu nggak dipakai harus nggak ada, itu uang kan belum diapa-apain, ngapain Agus diadukan? Justru Mensos lagi menjangkau mereka gitu. Berarti Kemensos akan memeriksa. Aja Mensos ini bicara tentang perizinan aja. Masalah bagi-baginya rezeki itu bukan itu. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah, karena awalnya tujuannya kan kebijaksanaan, tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya, kira-kira. Menanggapi pengaduan dan penjelasan dari pihak Agus Salim yang didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas dan timnya, pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia pun menyampaikan sikap yang akan mereka ambil terkait donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim yang kini masih berada di rekening yayasan milik Novi. Lantas apa yang diharapkan Agus Salim dan Farhad Abbas setelah mendatangi Kementerian Sosial? Bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Dengan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisruh ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Ya, apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Aturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan.
Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana Bang? Ya saya nggak membuka di sini dulu. Gitu. Mereka mendukung atau gimana? Ya, kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja bahwa ada orangnya namanya Agus, tidak fiktif, ini orang buta. Jangan diperombak-ombak main-mainkan gitu. Di depan media sih boleh-boleh saja kalian nyerang kayaknya gimana gitu. Kayaknya kita mengganggu, kan dari awal sudah katakan. Sekarang baru rasakan kan. Kalau saya sih mending ya itu dana pribadi Agus, tapi yang dipersoalkan adalah dana yang masuk ke yayasan, bukan dana yang masuk ke dalam rekening Agus. Kalau itu dipersoalkan juga, siapa yang menyarankan, siapa yang memasang rekening itu? DS kan. Jadi sebenarnya dia nggak perlu capek-capek lawan hukum, karena hukum sudah akan mulai menarik mereka dalam persoalan ini. Ya, kita lihatlah gimana permainan ini besok. Gantung dana itu tetap jalan operasi. Justru kita ada di sini karena kita ingin melakukan seperti itu. Mereka melakukan satu perlawanan di mana mau tidak mau kita harus tetap melawan. Saya bawa dia ke Mensos, ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin Pastinya tanya sendiri sama Novi. dengan alasan Jangan. Di tengah perjuangan Agus Salim mendapatkan haknya berupa uang donasi 1,5 miliar rupiah yang saat ini masih berada di rekening yayasan milik Pratiwi Novianti, pihak Aji pelaku penyiraman air keras kepada Agus Salim angkat bicara dan menjelaskan alasan mengapa Aji melakukan aksi jahat menyiramkan air keras kepada Agus pada tanggal 1 September 2024 lalu. Alibi yang diungkapkan pihak kuasa hukum Aji saat ditemui awak media usai digelarnya persidangan perdana di Jakarta Barat kemarin mengaku bahwa pihak Aji melakukan hal tersebut kepada Agus lantaran dirinya merasa diintimidasi oleh Agus Salim dan merupakan akumulasi dari perkataan Agus yang menyakitkan kepada Aji. Lantas, seperti apa pihak Agus menanggapi pengakuan pihak Aji tersebut? Ya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Aji melakukan itu. Kenapa sih Bang? Ya kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau intimidasi. bisa mungkin perasaan yang kurang akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya. Nah, itu kan nanti akan diperdalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari setelah dibacakan. Ini sebenarnya akumulasi dari kesalahan Aji kan. Nah, akumulasinya itu ya timbul pada saat kejadian itu kan. Nah, itu kan ada perkataan-perkataan yang mungkin nanti akan saya sampaikan secara jelas juga di persidangan. Tapi memang Aji merasa ada perbuatan-perbuatan perkataan Agus yang memang kurang layak untuk disampaikan kepada Aji pada saat itu yang akhirnya menimbulkan kekesalan dan emosi Aji yang meluap dan melakukan penyiraman tadi. Kalau bilang intimidasi itu kan pendapat dia aja. Tapi Terus komunikasi orang dia juga nggak komunikasi dengan dari itu. Hanya di belakang. Kalau tidak direncanakan nggak mungkin dia ngikutin kita dari belakang itu aja sih. Saksi untuk persidangan. Siap. harap dihukum seberat-beratnya. Iya, diharap dihukum dia seberat-beratnya kan. Ada yang ingin disampaikan? Bertanggung jawab dengan bertanggung jawab lah atas perbuatannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya pantas lah dengan apa yang dia lakukan sampai saya tidak bisa melihat ini. Kan awalnya juga ada perjanjian, tapi perjanjian itu tidak ada. Adanya tudingan hingga adanya penerapan pasal perencanaan dalam aksi Aji terhadap Agus Salim mendapat tanggapan dari kuasa hukum Aji. Menurut pihaknya, tudingan bahwa Aji melakukan penyiraman air keras melalui suatu perencanaan sebelumnya
Hal itu dibantah oleh pihak kuasa hukum Aji. Meski demikian, pihak kuasa hukum Aji masih akan terus menggali dan mengkaji dari pihak Aji klien mereka terkait kebenaran adanya dugaan perencanaan dalam aksi Aji menyiram air keras kepada Agus. Pihak Aji juga mengaku target penyiraman air keras pun sebenarnya bukan ke arah wajah Agus dan tidak bermaksud mencelakai Agus apalagi sampai secara permanen. Aksi tersebut juga bukan efek dendam, tapi ekspresi kekesalan semata. Lantas, seperti apa respon Agus Salim terkait hal tersebut? Disampaikan semua dari keterangan terdakwa dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Aji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan, nah itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Aji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi jaksa mengatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Kedua, memang sebenarnya ketika Aji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam, gitu kan, dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi mungkin di agenda selanjutnya. Tapi ya memang Aji itu sebenarnya melakukan ini kan bukan karena dendam yang seperti orang ingin mencelakakan, mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Aji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan, nah itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Aji. Tapi dari pihak sana kan bilang katanya terus menghubungi. Bohong gitu. Bohong. Nggak di blok kan nomornya? Enggak. Waktu lewat inap itu cuma menanyakan kabar atau ada Waktu itu bilangnya mau membiayai, tapi waktu itu ternyata dia daftarin pakai Cemkes gak. Jadi ya kalau tahu sendiri kalau Cemkes gak, mereka nggak keluar uang juga. Itu kan ini perbuatannya, dia harus menyesal dia. Mengejutkan, langkah Agus Salim didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas yang mendatangi Kementerian Sosial untuk mengadu dan memperjuangkan uang donasi 1,5 miliar rupiah. Lantas, seperti apa pula respon pihak kuasa hukum donatur terkait rencana Farhad Abbas yang akan membuat laporan polisi atas mereka yang sudah membuat polling donasi Agus Salim? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Prahara donasi 1,5 miliar rupiah kian panas. Menyusul pernyataan pihak Agus Salim melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas bahwa pihaknya tidak terima jika ada polling terkait dana donasi untuk Agus. Jika itu diadakan, maka Farhad Abbas mengancam akan menyeret ke ranah hukum pihak yang mengklaim diri sebagai kuasa para donatur, termasuk para donatur yang ikut dalam polling tersebut dengan membuat laporan polisi. Bahkan Novi dan Denny Sumargo pun yang mendukung adanya polling ikut juga diseret ke ranah hukum melalui laporan polisi baru atas keduanya. Menanggapi pernyataan Farhad Abbas tersebut, kuasa hukum para donatur mengaku siap dan mempersilahkan Farhad Abbas untuk membuat laporan polisi, dan pihaknya selaku kuasa hukum donatur juga mengaku siap menghadapi laporan polisi dari Farhad Abbas. Novi, kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling-polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus, gak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpul-kumpulin. Ngapain kalian bikin repot dunia ini? Agus saja masih sakit. Sarah pollingnya adalah berikan ke yang lain. Alah. Yang membutuhkan. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi.
Terkait apa, Bang? Dia mengganggu uangnya Agus. Agus sudah terima uang, dia polling lagi. Bersatu. Banyak. Iya, sama aja. Siapa yang ambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Ya dari kita silakan aja ya, setiap warga negara Indonesia itu punya hak di mata hukum yang sama kok. Ya kalau memang ada unsur-unsur diduga ada unsur-unsur pidananya, silakan kita tunggu masalah itu. Ada masalah apa? Tapi kan bukan hanya itu dia, makanya ya mau dilaporkan apa? Silakan aja kalau kita nggak ada masalah kok masalah itu. Lapor kita juga bisa lapor kalau kita mau kan. Cuma kan di sini kita masih fokus dengan persoalan penyembuhannya Agus, ya kan. Bahwa kita ini sedang mencari solusi, kita sedang mencari agar masalah ini cepat selesai. Sehingga ya kalau memang ada diduga pidananya, silakan aja dilaporkan. Saya menjadi mahasiswa hukum, ya saya udah tahu resikonya itu akan mati. Jadi nggak ada takutnya lah baru dilaporin. Nggak ada masalah, kalau masalah itu nggak ada masalah. Kebenaran ini akan mencari jalannya sendiri. Tapi hanya bukan di kampus mungkin, biasa main biliar atau di kantin kali. Jadi apa namanya, melihat segala sesuatunya itu langsung LP. Kasihan polisi itu udah kerja. Banyak urusannya, bukan cuma urusan LP dari satu orang. Gitu loh, jadi silakan aja, ayo. Semua punya hak, tapi ya juga gunakan akal sehat. Di balik rencana Farhad Abbas menyeret para donatur dan kuasa hukumnya ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi lantaran ia menilai pihak yang telah menyumbang untuk pengobatan donatur namun diambil kembali adalah diduga merupakan aksi kriminal. Karena diduga merampas kembali uang yang sudah diberikan kepada Agus, namun kemudian diduga sebelumnya dirampas pihak Novi dan dibagi-bagikan lagi kepada pihak lain yang mengklaim diri sebagai para donatur. Terkait pernyataan Farhad Abbas tersebut, kuasa hukum para donatur pun menyampaikan respon menohok mereka. Polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajar itu silakan. Farhad Abbas tidak takut sama kalian. Oke? Gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai. Ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengecar aja, lebih mahal materainya daripada itu. Kalian jangan cari sensasi ya. Nah, yang nggak ikhlasnya adalah yayasan, ya. Padahal kasih aja gitu. Meningkat. Ya kan, jadi kita akan lihat, kita masih wait and see kapan kita akan umumkan hasil data terbaru sementara, ya kan, yang telah terverifikasi, yang setelah tervalidasi. Nah, terkait surat kuasa elektronik, ya itu tadi lah, mungkin waktu S1-nya di kampus mungkin. Ya kan, saya juga akui lah, zaman saya kuliah juga kita demo-demo terus, ya kan, tapi juga kita selesai gitu loh, semua mata kuliah kita ikuti, jadi kita paham apa fungsi materai itu sih, ya kan, ngerti nggak sih tentang materai elektronik itu seperti apa, itu tuh, waduh, janganlah menduga-duga terus koar-koar kemana-mana bilang ini kriminal, koar-koar kemana-mana seakan buat LP, gampang buat LP, tapi berproses enggak, terpenuhi nggak unsurnya kan itu, jadi nggak usah buang energi untuk hal-hal yang kecil, udah fokuslah penyelesaian masalah ini. Gitu lah, kalau memang ada ide lain, ayo coba gitu. Ada orang menyimpulkan salah satu tindakan patut diduga katanya kriminal. Saya pikir ini adalah sesuatu hal yang menurut saya berlebihan ya. Karena kriminal atau tidaknya itu bukan menjadi kewenangan yang bersangkutan untuk menyatakan itu, gitu ya. Silakan saja, apa dasar-dasarnya untuk menyatakan itu adalah sebuah perbuatan kriminal, lakukan saja dulu apa yang menjadi proses hukumnya. Nanti biar bagaimana hukum itu menentukan ini masuk kategori itu atau tidak.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.